Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Pada submateri pertama minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang hakikat dan teori kedaulatan. Masih ingat kan materi sebelumnya? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran submateri 2 dalam bab ketiga mengenai bentuk dan prinsip negara Republik Indonesia. Jadi, pada submateri 2 pada bab ketiga hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti yang pertama, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia, yang kedua, dasar hukum kedaulatan negara Republik Indonesia, ketiga, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yang keempat, kedaulatan rakyat dan demokrasi, dan yang kelima yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara umum, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut bentuk atau teori kedaulatan rakyat. Hal tersebut telah tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pemegang kekuasaan, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada wakil-wakilnya untuk kepentingan bersama. Kemudian, wakil-wakil tersebut berkewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat serta menyerap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Selain menerapkan kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut bentuk atau teori kedaulatan hukum. Hal tersebut telah tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara hukum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dasar hukum dari kedaulatan rakyat. Yang pertama, ada sila keempat Pancasila. Yang kedua, alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan, dasar hukum dari kedaulatan hukum di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan bentuk dan dasar hukum kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia, adapun prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, negara Indonesia ialah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR, pasal 7C. Yang kelima, Menteri-menteri diangkat oleh Presiden, pasal 17 ayat 2. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, pasal 3 ayat 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi. Secara umum, prinsip negara berkedaulatan rakyat memiliki makna yang sejalan dengan demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyat. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratein, di mana demos berarti rakyat, kratein berarti pemerintahan. Secara singkat, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam perkembangannya,
demokrasi mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa ada sejumlah syarat dasar suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis di bawah rule of law. Adapun syarat tersebut yaitu yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroperasi. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bersumber dari ajaran dan juga nilai-nilai Pancasila. Adapun asas atau prinsip utama dari demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat atau berdasarkan pendapat bersama. Adapun nilai lebih yang terdapat dalam demokrasi Pancasila yaitu tidak adanya istilah dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Dominasi mayoritas berarti kelompok besar yang menguasai segi kehidupan dan mengabaikan kelompok kecil. Sedangkan tirani minoritas merupakan kelompok kecil yang menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar dalam masyarakat. Semua masyarakat, baik yang mayoritas ataupun minoritas, bersatu dalam rasa solidaritas dan diperlakukan secara adil dan memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti pelaksanaan demokrasi di mana rakyat ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sedangkan demokrasi tidak langsung berarti pelaksanaan demokrasi di mana rakyat tidak ikut serta secara langsung dalam mengambil keputusan, namun rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya di pemerintahan. Adapun contoh dari penerapan demokrasi langsung di Indonesia yaitu yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, memilih anggota DPR, DPRD, dan juga DPD. Dan yang ketiga yaitu memilih kepala daerah. Sedangkan contoh dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung di Indonesia yaitu yang pertama, DPR menyampaikan aspirasi dari rakyat. Yang kedua, DPR membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Yang pertama, pengisian anggota MPR. Yang kedua, pengisian anggota DPR. Yang ketiga, pengisian anggota DPD. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau secara singkat, luber jurdil. Adapun penjabaran dari asas-asas pemilu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, langsung, yang artinya rakyat dapat secara langsung memberikan suaranya. Yang kedua, umum, artinya semua warga negara Indonesia berhak untuk mengikuti pemilu. Yang ketiga, bebas. Bebas artinya bebas dalam menentukan pilihannya. Yang keempat, rahasia. Artinya memberikan jaminan kepada rakyat atau masyarakat bahwa pilihannya tidak diketahui oleh orang lain. Yang kelima, jujur.
Artinya, semua pihak, baik pemerintah dan juga masyarakat, harus bersikap dan bertindak yang jujur. Yang keenam, adil. Artinya, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama. Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, secara umum, negara Indonesia menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Adapun dasar hukum dari kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu yang pertama, sila keempat, alinea keempat, pokok pikiran ketiga, dan pasal 1 ayat 2. Sedangkan dasar hukum dari kedaulatan hukum di Indonesia yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3. Prinsip kedaulatan rakyat memiliki makna yang sejalan dengan demokrasi, di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang nilai-nilainya bersumber dari ajaran Pancasila yang asas atau prinsip utamanya yaitu musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara demokrasi langsung dan tidak langsung. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia yang memiliki asas luber jurdil dalam pelaksanaannya. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.